Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan ya pembahasan kita. Kali ini terkait dengan 5 fokus area tata kelola teknologi informasi. Nah, 5 fokus area tata kelola teknologi informasi. Pada dasarnya sebenarnya di video awal-awal saya sudah menyampaikan ya. Jadi sedikit saya membahas terkait dengan fokus area tata kelola teknologi informasi di video pengantar saya untuk mata kuliah ini. Jadi yang pertama adalah strateginya ya. Jadi strategi, kemudian peningkatan nilai dari teknologi informasi tersebut, kemudian manajemen sumber daya ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan strategi ya. Jadi strategi tentu saja ini strategi untuk mencapai visi dari organisasi atau perusahaan. Kemudian peningkatan nilai dari teknologi informasi yang kita implementasikan ya. Jadi kan karena kita ingin meningkatkan nilai dari teknologi informasi yang kita terapkan, makanya dibutuhkan yang disebut dengan tata kelola teknologi informasi. Kemudian bagaimana kita mengatur sumber daya, baik itu sumber daya manusianya maupun perangkat keras atau perangkat lunak yang berjalan di dalam teknologi informasi yang kita gunakan. Kemudian bagaimana memanajemen resiko ya. Jadi setidaknya meminimalkan, karena kalau dari sisi mengurangi atau menghilangkan resiko, saya rasa tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan resiko dari penerapan teknologi informasi. Dan bagaimana kita mengukur performa dari teknologi informasi yang kita terapkan atau kita jalankan. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang disebut dengan strategi alignment? Ya, jadi di sini memastikan teknologi informasi, ya. Jadi memastikan teknologi informasi dan bisnis, ya, dan bisnis itu bersinergi, ya, dalam hal strategi, infrastruktur dan prosesnya. Jadi ini harus saling sinergi, ya, saling terkait. Dalam artian bahwa kunci dari strategi adalah komunikasi, di mana jadi komunikasi antara pimpinan, ya, bagian bisnisnya, bagian teknologi informasinya yang merancang, ya, kemudian nanti yang akan menjalankan tata kelola, kemudian juga dikomunikasikan terkait dengan biaya, ya, biaya yang dibutuhkan, baik itu dari proses perencananya sampai pada proses menjalankan tata kelola teknologi informasinya, kemudian laporan hasilnya, ya, dan juga adalah apa dampak yang dihasilkan diimplementasikannya dari teknologi informasi, ya. Nah, ini yang harus dibahas, ya, harus dibahas terkait sebelum kita memutuskan strategi, ya, karena dari sini kita bisa membangun strategi ini yang akan kita gunakan, ya, baik dari sisi biayanya, bagaimana caranya kita bisa meminimalkan biaya, ya, bagaimana supaya teknologi informasi yang kita akan implementasikan tidak terlalu berdampak buruk, atau artinya jangan sampai dengan adanya teknologi informasi ternyata makin menyulitkan kita berkomunikasi dengan konsumen atau stakeholder yang ada dalam perusahaan kita. Nah, kemudian apa sih yang disebut dengan value delivery? Ya, jadi memastikan teknologi informasi, ya, mampu merealisasikan manfaat atau meningkatkan nilai tambah
ya, meningkatkan nilai dari teknologi informasi, ya, meningkatkan nilai dari teknologi informasi sesuai dengan perjanjian di awal, ya, bahwa mungkin kita akan meningkatkan dari sisi ininya, dari sisi seterusnya. Kemudian resource management atau manajemen sumber daya, jadi memastikan pengelolaan sumber daya, ya, lebih efektif dan efisien. Jadi termasuk di dalamnya adalah staff, ya, penggunaan staffnya, ya, penggunaan orang-orang yang ada di dalam. Jadi ini akan memiliki dampak, ya. Jadi penerapan teknologi informasi dalam sebuah organisasi pasti akan memiliki dampak, ya, pasti akan memiliki dampak. Contoh misalnya kita menerapkan teknologi informasi pada sebuah perusahaan, ya, orang-orang yang tidak bisa menjalankan atau mengikuti perkembangan teknologi informasi dalam sebuah perusahaan itu kemungkinan akan tersingkir, ya. Walaupun misalnya tidak tersingkir, akan membutuhkan waktu yang lama, akan membutuhkan waktu, ya, mungkin tidak lama, tapi pastinya akan membutuhkan waktu untuk mempelajari supaya bisa mengoperasikan atau bisa menyesuaikan diri dengan teknologi informasi yang diterapkan. Kemudian manajemen risiko, di mana di sini kita melakukan pengenalan, ya, mengenali risikonya, kemudian mengukur, ya, kemudian mengelompokkan apakah ini tidak terlalu memiliki dampak yang besar, ini memiliki dampak yang besar, ya. Jadi diberikan, dikelompokkan berdasarkan tingkatan-tingkatannya. Yang selanjutnya diikuti dengan pengalokasian. Jadi ada sumber daya kita alokasikan di situ, baik itu dari sisi ekonominya, dari sisi orang-orangnya, mungkin dari sisi software, dari sisi hardware-nya, kita alokasikan ke situ. Nah, kemudian tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah meminimalkan, memonitor dan mengontrol kemungkinan kejadian yang merugikan, ya. Nah, termasuk transparansi risiko dan penanganannya. Jadi dengan adanya pengenalan, pengukuran, pengelompokan risiko, kita bisa meminimalkan, ya, kita bisa meminimalkan kemungkinan yang bisa terjadi, ya, kemungkinan buruk yang bisa terjadi, yang bisa merugikan perusahaan. Nah, kemudian pengukuran atau mestinya di sini adalah pengukurannya. Di sini mestinya adalah pengukuran. Jadi pengukuran unjuk kerja teknologi informasi dan dukungannya terhadap bisnis, termasuk implementasinya. Jadi kita mengukur sejauh mana efektifnya teknologi informasi yang kita gunakan dan apakah ada dampaknya terhadap bisnis yang kita jalankan, ya, termasuk strateginya, ya, strategi yang kita gunakan. Kita mungkin akan evaluasi apakah strategi yang kita jalankan itu sudah sesuai dan memberikan dampak yang baik terhadap bisnis yang kita jalankan. Dan termasuk juga adalah penggunaan sumber daya. Mungkin saja ada sumber daya yang kita gunakan yang mungkin tidak perlu atau mungkin, ya, harus di-upgrade, ya, harus ditingkatkan, atau mungkin ada sumber daya yang mungkin tidak sesuai penempatannya, ya. Nah, ini yang perlu kita ukur. Nah, 5 tahapan pengenalan selanjutnya, ya, 5 tahapan umum pengenalan sistem atau layanan baru, ya, menurut tata kelola teknologi informasi, ya. Yang pertama adalah apa yang ditanyakan, skop pengujiannya apa, ya. Jadi skop asesmennya, ya. Jadi apa saja yang kita uji dari layanan baru yang diterapkan, ya. Jadi bagaimana, apakah signifikan perubahan, ya, perubahan dari penerapan teknologi informasi, ya,
Jadi kemudian apa yang menjadi layanan baru, atau ada tidak ya, hal yang baru dari sistem yang kita terapkan. Kemudian yang kedua adalah analisis dampaknya, ya. Jadi bagaimana dampak diterapkannya, atau ya, sistem yang diterapkan, itu loh. Apa dampaknya, apa risikonya, bagaimana arsitekturnya, ya, bagaimana aturannya, bagaimana sumber daya yang digunakan, ya, kemudian bagaimana integrasinya, ya, karena pastinya kalau ada sistem atau layanan baru yang diterapkan, ya, biasanya ada integrasi yang terjadi, ya, biasanya ada integrasi yang terjadi. Contoh misalnya dari suatu sistem, misalnya sistem informasi yang lama misalnya, kemudian kita menggunakan sistem informasi yang baru, berarti biasanya kita akan memindahkan data-data yang lama, ya, dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Nah, jadi ada integrasi di situ. Belum lagi pemahaman terhadap sumber daya manusia yang kita miliki. Apakah harus banyak melakukan penyesuaian, ya, terhadap sistem informasi yang kita terapkan. Nah, kemudian bagaimana dengan desainnya, ya. Jadi kebutuhannya, kemudian manajemen vendornya, bagaimana dengan persetujuan atau kesepakatannya, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan transisi layanannya, ya, transisi layanan. Jadi ada transition service layanannya. Jadi efek perubahan organisasinya, ya, pastinya akan ada, ya, efeknya. Kemudian transfer atau implementasi knowledge base-nya, ya, ini yang saya sebelumnya sempat sampaikan, bahwa bagaimana kita bisa supaya tidak terlalu membebani sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan kita. Karena kalau misalnya langsung diterapkan kemudian sangat jauh berbeda dengan yang ada sebelumnya, ini akan membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian. Kemudian keberlanjutan dari sistem yang baru atau layanan yang baru, ya, bagaimana melakukan monitoring dan kontrolnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah 5 tahapan pengenalan sistem dan layanan yang baru. Jadi ini yang harus kita pahami. Nah, saya fokus pada impact analysis, ya. Jadi impact analysis ada 4. Jadi project management, kemudian agreement, ya, kemudian infrastruktur, dan selanjutnya adalah operasi, ya. Jadi project management, ya, kemudian agreement, ya, kemudian infrastruktur dan operasi. Jadi project management, ya, kita akan membutuhkan yang disebut dengan manajemen requirements, atau apa yang menjadi kebutuhan di dalam pelayanan baru atau sistem yang baru nantinya. Kemudian bagaimana dengan penjadwalannya, ya, bagaimana dengan penjadwalan, ya, penjadwalan kerjanya, ya. Kemudian bagaimana komunikasinya, kita menjalin komunikasi dengan siapa saja dan berkolaborasi dengan siapa saja, dan bagaimana dengan manajemen resikonya, ya, dan seterusnya. Jadi ada beberapa hal
misalnya operation, ya, bagaimana dengan sumber dayanya, ya, termasuk dalam hal ini adalah infrastrukturnya, baik itu dari sisi software, hardware, dan penunjang lainnya, termasuk juga adalah sumber daya manusianya, ya. Kemudian bagaimana dengan manajemen konfigurasinya, ya, dan informasi yang dihasilkan bisa dipercaya atau tidak, gitu. Atau sudah sesuai dengan keinginan si pengguna atau tidak. Nah, kemudian yang selanjutnya, jadi ada impact analysis yang terlibat adalah manusianya, ya, kemudian teknologinya, dan di antara keduanya adalah ada proses, ya. Jadi ada prosesnya. Nah, di mana untuk manusianya pastinya akan membutuhkan training, ya. Pasti akan membutuhkan training dengan diterapkannya sistem yang baru, ya. Kemudian ada perubahan organisasi, ya. Dengan adanya sistem yang baru, ya, ini besar kemungkinan akan terjadi perubahan struktur yang ada di dalam organisasi, ya. Kemudian kebutuhan sumber daya, bagaimana kapasitasnya, ya, kapasitas dari sumber daya yang kita butuhkan, ya. Kemudian komunikasinya. Nah, kemudian terkait dengan teknologinya, bagaimana dengan enterprise arsitekturnya, ya. Jadi mulai dari infrastrukturnya, ya, dari sisi hardware-nya, software-nya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian framework yang bisa digunakan dalam tata kelola teknologi informasi, jadi ada beberapa framework yang bisa digunakan. Jadi ada COBIT, ada ISO, ada ITIL, ya, dan lain sebagainya. Jadi silahkan adik-adik sekalian cari di internet, ya, dan tugasnya adalah menuliskan standar-standar IT governance saat ini, ya. Namanya apa, misalnya COBIT, ya, organisasi apa yang mengeluarkan, kemudian buat tabel perbandingan perbedaannya. Jadi antara COBIT misalnya dengan ISO, apa yang menjadi perbedaan dari sisi frameworknya, ya, mungkin ada kelebihan dari masing-masing standar-standar IT governance tersebut, ya, dan ada mungkin kelemahan-kelemahannya. Silahkan disampaikan di situ. Nah, apabila dari materi ini, ya, ada yang kurang dipahami dan mungkin perlu ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut, silahkan masuk di forum diskusi kita, ya. Masuk di forum diskusi, silahkan Anda tanyakan di situ, kita akan diskusikan. Jadi bukan berarti bahwa selamanya saya yang akan menjawab. Siapa tahu ada mahasiswa yang lain atau adik-adik sekalian yang lain yang mungkin paham dengan pertanyaan dari temannya, silahkan dijawab di dalam forum diskusi tersebut, ya. Dan saya sudah tuliskan di dalam penjelasan dari forum diskusi bahwa akan ada penilaian khusus bagi mahasiswa-mahasiswa yang aktif dalam forum diskusi kita. Jadi saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.